1. Manakah dari berikut yang bukan termasuk sifat getaran? A. Amplitudo, B. Frekuensi, C. Warna, D. Panjang gelombang. Sifat getaran yang bukan termasuk dalam daftar tersebut adalah warna. Warna tidak berkaitan langsung dengan sifat fisik getaran, sedangkan amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang adalah sifat-sifat yang terkait dengan getaran dan gelombang. 2. Gelombang yang merambat dengan mengalami perubahan tekanan dan densitas zat disebut gelombang. A. Bunyi, B. Elektromagnetik, C. Mekanik, D. Elektrik. Gelombang yang merambat dengan mengalami perubahan tekanan dan densitas zat disebut gelombang bunyi. Gelombang bunyi adalah gelombang mekanik yang memerlukan medium untuk merambat dan melibatkan perubahan tekanan serta densitas. 3. Fenomena difraksi gelombang dapat terjadi jika gelombang bertemu dengan sebuah halangan atau celah dengan ukuran sebanding dengan A. Amplitudo gelombang, B. Panjang gelombang, C. Frekuensi gelombang, D. Kecepatan gelombang. Fenomena difraksi gelombang dapat terjadi jika gelombang bertemu dengan sebuah halangan atau celah dengan ukuran sebanding dengan panjang gelombang. Difraksi lebih nyata terjadi ketika ukuran celah atau halangan sebanding dengan panjang gelombang-gelombang tersebut. 4. Bagaimana cahaya terlihat oleh mata manusia? A. Sebagai gelombang elektromagnetik, B. Sebagai partikel foton, C. Sebagai energi termal, D. Sebagai partikel proton. Cahaya dapat dilihat oleh mata manusia sebagai partikel foton. Ini mencerminkan sifat dualitas cahaya, di mana ia dapat berperilaku baik sebagai gelombang elektromagnetik maupun sebagai partikel. Keduanya membantu menjelaskan bagaimana cahaya berinteraksi dengan materi dan bagaimana kita mengamatinya. 5. Pemantulan cahaya yang terjadi secara tidak teratur disebut A. Pemantulan teratur, B. Pemantulan difus, C. Pemantulan bias, D. Pemantulan total. Pemantulan cahaya yang terjadi secara tidak teratur disebut pemantulan difus. Pemantulan difus terjadi ketika cahaya mengenai permukaan yang kasar atau tidak rata, menyebabkan cahaya dipantulkan dalam berbagai arah. 6. Apa yang menyebabkan perbedaan warna pada sebuah benda? A. Panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda, B. Bentuk benda, C. Berat benda, D. Suhu benda. Perbedaan warna pada sebuah benda disebabkan oleh panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda. Warna yang kita lihat berasal dari panjang gelombang cahaya yang dipantulkan oleh benda tersebut ke mata kita. Benda dapat menyerap sebagian panjang gelombang dan memantulkan sisanya, yang menentukan warna yang terlihat. 7. Apakah yang dimaksud dengan pembiasan cahaya? A. Pemantulan cahaya dari sebuah permukaan, B. Pembelokan cahaya ketika melewati batas dua media yang berbeda, C. Perubahan arah cahaya ketika melalui celah sempit, D. Pemantulan difus cahaya oleh suatu permukaan kasar. Pembiasan cahaya adalah pembelokan cahaya ketika melewati batas dua media yang berbeda. Pembiasan terjadi saat cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain dengan kerapatan yang berbeda, sehingga arah cahaya mengalami perubahan. 8. Apa yang dimaksud dengan interferensi gelombang?
A. Gabungan dua atau lebih gelombang menjadi satu gelombang. B. Pemantulan gelombang dari sebuah permukaan. C. Pembelokan gelombang ketika melewati celah sempit. D. Perubahan frekuensi gelombang akibat perubahan sumbernya. Interferensi gelombang adalah gabungan dua atau lebih gelombang menjadi satu gelombang. Interferensi terjadi ketika gelombang-gelombang yang berbeda bertemu dan berinteraksi, menghasilkan pola gelombang baru yang merupakan kombinasi dari gelombang-gelombang tersebut. 9. Bagaimana suara dapat merambat dalam medium? A. Hanya melalui gelombang elektromagnetik, B. Hanya melalui gelombang mekanik, C. Melalui gelombang elektromagnetik dan mekanik, D. Tidak dapat merambat dalam medium. Suara dapat merambat dalam medium hanya melalui gelombang mekanik. Suara adalah gelombang mekanik yang memerlukan medium, seperti udara, air, atau padatan, untuk merambat. Gelombang elektromagnetik, seperti cahaya, tidak memerlukan medium untuk merambat. 10. Sebuah lensa yang cembung dapat digunakan untuk membentuk gambar yang A. Nyata dan diperbesar, B. Nyata dan diperkecil, C. Palsu dan diperbesar, D. Palsu dan diperkecil. Sebuah lensa cembung dapat digunakan untuk membentuk gambar yang nyata dan diperbesar. Lensa cembung dapat menghasilkan gambar nyata dan diperbesar ketika objek ditempatkan di antara fokus dan dua kali fokus. Selain itu, ia juga dapat menghasilkan gambar palsu dan diperbesar jika objek berada di dalam jarak fokus.